Lawannya Brunei Darussalam. Memang di atas kertas Brunei adalah tim yang lemah ya, bahkan salah satu tim terlemah dari kawasan Asia Tenggara. Bima Sakti terus memantapkan persiapan anak-anak asuhannya dalam menyambut lawan Brunei Darussalam dan mereka tergabung di grup F ini. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Perjuangan hebat Timnas Indonesia. Setelah menjalani serangkaian tes sejak tiba di Jakarta pada minggu lalu, 34 pemain yang dipanggil untuk TC Timnas U17. Timnas U17 Indonesia mulai melakukan persiapan menuju Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti akan menggunakan sistem promosi dan degradasi untuk menentukan skuad terbaik Garuda Asia. Sebelumnya, Bima Sakti telah memanggil 34 pemain untuk mengikuti seleksi awal Timnas U17 Indonesia. Bima Sakti. Timnas Indonesia U17 terus dibentuk untuk bersiap menyambut turnamen Piala Dunia U17 2023. Terbaru, pelatih Bima Sakti memanggil 34 pemain untuk menjalani pemusatan latihan training center Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023 dimulai pada Senin 10 Juli 2023 di Jakarta selama 6 pekan. Sudah memastikan bahwa 34 pemain dia akan kantongin, kemudian dia sudah mengatakan juga ada sistem seperti degradasi atau promosi, degradasi. Jadi ada katanya pemain yang nantinya bisa keluar, tapi pada minggu berikut juga ada yang datang. Tapi yang pasti ada 34 nama pemain pemusatan latihan tim nasional U17. Jadi kita akan lihat nantinya persiapan itu dimulai pada tanggal 10 Juli ini. Ketika dia sudah menetapkan 34 pemain, bahkan sudah disebutkan di antara 34 pemain sudah ada beberapa yang akan masuk ya. 6 pekan. Bima Sakti tidak mengungkapkan siapa saja atau daftar 34 nama yang mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U17. Namun terdapat pemain diaspora yang disertakan. Bima Sakti hanya menjelaskan mengenai teknis promosi dan degradasi di training center Timnas Indonesia U17. 17 Bima Sakti terus memantapkan persiapan anak-anak asuhannya dalam menyambut Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U17 pada 10 November sampai 2 Desember yang akan datang. Timnas Indonesia U17 akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada 10 November hingga 2 Desember 2023 untuk menggantikan Timnas Peru U17 yang dicoret FIFA. Selain di dalam negeri, tim berjulukan Garuda Asia itu juga direncanakan menimba ilmu di Eropa mulai September 2023 sekaligus melahap rangkaian uji coba. Tim U17 ini akan melakukan uji coba ya, beberapa kali uji coba, sehingga mereka menurut juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak akan kaget ketika datang dari TC di luar negeri, dari Jerman balik ke Indonesia ini, karena tadinya itu hanya 4 bulan ke depan. Nah makanya kan ini seleksi ini hanya 6 pekan sebelum memastikan untuk bisa berangkat ke Eropa. Semoga Bima Sakti bisa mendapatkan pemain-pemain yang sesuai dengan harapan. Sinteyong mempersiapkan gelaran Piala Dunia 2026. Sinteyong buka pertempuran dalam kualifikasi Piala Dunia. Undian yang dilaksanakan pada Kamis 27 Juli 2023. Dalam hasil undian kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia direncanakan bertemu dengan Brunei Darussalam dalam fase pertama.
bahas hasil drawing atau undian untuk round 2 atau babak 2 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yang dilakukan kemarin sore. Dan di luar dugaan saya teman-teman, Indonesia jika lolos dari babak pertama, maka akan tergabung di grup F bersama timnas Vietnam, Irak, dan juga timnas Filipina. Artinya timnas Indonesia akan kembali segrup dengan Vietnam dan juga Irak sama seperti mereka segrup nanti di Piala Asia yang akan diselenggarakan di Qatar awal tahun depan. Pertandingan timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam direncanakan berlangsung pada 12 dan 17 Oktober 2023. Selanjutnya, jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam, maka akan tergabung dalam grup F di fase kedua. First match dari Indonesia itu ya, jika mereka lolos ya, dari babak pertama kan lawannya Brunei Darussalam. Memang di atas kertas Brunei adalah tim yang lemah ya, bahkan salah satu tim terlemah dari kawasan Asia Tenggara. Tapi agak bisa dianggap enteng lah ya, para pemain juga harus fokus dan harus main dengan level keseriusan yang sama ketika mereka lawan tim-tim besar lainnya. Dan juga itu adalah momen bagi para pemain dari timnas Indonesia untuk bisa membentuk chemistry mereka dan juga belajar atau membenahi finishing mereka. Nah, jika Indonesia lolos lawan Brunei Darussalam dan Melalui unggahan Instagram pribadinya, Shin Tae-yong juga menyambut dengan antusias dan semangat. Shin Tae-yong juga nampaknya hendak menabuh genderang semangat kepada supporter fanatik dari timnas Indonesia. 나는 괜찮다 보고 있다고. 사실은 너무 이제 각각한 행동이나 이런 것은 좀 자제해 줬으면 고맙지만은 스포츠란 것은 경기 결과에 따라서 우발적으로 순간적으로 욱하는 게 있기 때문에 그건 내가 다 조절할 수 있는 것은 아니기 때문에 이해는 하지만 문제되는 행동들은 좀 상가해 줘서 감사하겠다 얘기해 주고 싶다. Erick Thohir. Meski belum berhasil menjadi tuan rumah dan penyelenggara Piala Dunia U20, Ketua Umum PSSI tak patah semangat untuk membawa timnas Indonesia ke kancah dunia. Menteri BUMN tersebut kini berjuang membawa timnas untuk tetap tampil di berbagai event pertandingan kelas dunia. Ketika sepakat dan setuju sebagai salah satu tuan rumah dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dengan penolakan tersebut, jadi wajar kalau FIFA akhirnya melihat bahwa ini harus dibatalkan. Kemudian mengenai kapan waktu drawing dan di mana, kami masih belum dapat informasi. Saat ini kami sedang memikirkan cara bagaimana supaya Indonesia, khususnya sepak bola Indonesia di dunia, tidak dikucilkan dalam ekosistem sepak bola. Pakar sepak bola Indonesia Roni Samloy menyebut Erick Thohir sebagai pahlawan bagi dunia sepak bola Indonesia. Pemimpin terbaik dan andalan Presiden Joko Widodo ini terbukti berkali-kali berjuang agar timnas Indonesia bisa tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia, yakni Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab diplomasi dan politik luar negeri kita, dan kepada Kemenpora yang merupakan INAVOG atau penanggung jawab pelaksanaan Indonesia. Masih terekam jelas di benak rakyat, Erick Thohir berjuang sebagai perwakilan pemerintah agar FIFA tidak menjatuhkan sanksi sekaligus menyelamatkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia setelah terjadinya tragedi Kanjuruhan Malang pada tahun 2022 lalu. Pak Ketua Umum akan melaporkan kepada Pak Jokowi proses-proses ini dan mencari solusi yang terbaik untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia yang kita cintai ini. Kami berharap dan memohon kepada semua pecinta sepak bola Indonesia yang mau sepak bola kita maju untuk tetap tenang. Kami akan mencoba mencari solusi dan bisa berbicara dengan FIFA dalam waktu dekat. Supporter.
Ketua Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI Ignatius Indro berharap terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 tidak didramatisir oleh pihak-pihak yang ingin dianggap sebagai pahlawan. Indro mengatakan kabar mengenai hal tersebut sebenarnya sudah lama terdengar. Sebagai supporter, Indro sangat senang karena dengan menjadi tuan rumah, Indonesia punya kesempatan unjuk gigi. Indro berharap dukungan supporter dan status tuan rumah tidak membuat timnas Indonesia merasa terbebani. Sebelumnya diberitakan FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Hal tersebut disampaikan Dewan FIFA melalui keterangan resmi Jumat 23 Juni 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. Indonesia menggantikan Peru yang sebelumnya dicopot menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023.